Mirai dan Miji berada di sebuah salon untuk merubah penampilan mereka. Mirai memotong pendek rambutnya tapi tidak mewarnainya, sementara Miji menyambung rambutnya. Kini Mirai sebenarnya adalah Miji dan Miji sebenarnya adalah Mirai. Mirai menyerahkan sebuah buku panduan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh Miji lakukan di kantornya. Keduanya sudah berada di terminal. Mirai meminta agar Miji tidak macam-macam selama dia menyamar jadi dirinya. Keduanya pun saling bertukar HP. Keesokan harinya, Mirai terkejut karena ibunya tiba-tiba membangunkannya dengan membuka selimut yang menutupi kepalanya. Mirai hanya terdiam ketika ibunya mengamatinya dengan seksama. Tapi untungnya, Ibu Oke Hui tetap tidak bisa menyadari kalau di hadapannya itu adalah Mirai, bukan Miji. 너 염색했어? Sementara itu, Miji meski ogah-ogahan, dia memaksakan diri untuk bangun dan berangkat bekerja sebagai Mirai, seorang pekerja kantoran. Hari pertama dia terlihat kikuk, apalagi dia terlambat datang ke rapat. Tapi karena ini adalah Miji, bukan Mirai, Miji cuek saja memasuki ruang rapat dan duduk di kursi yang kosong. Padahal Mirai berpesan agar dia duduk di kursi belakang dekat jendela. Semua mata jelas mengarah padanya, tapi Miji tidak memperdulikan mereka. Ketua Shin kemudian meminta pendapatnya tentang topik yang sedang mereka bicarakan. Jelas Miji tidak menguasainya. Dia berusaha mencari-cari di buku catatannya, tapi tetap tidak menemukannya. Untungnya, Direktur Choi menyelamatkan muka Miji dengan meminta Ketua Shin agar tidak terlalu menekannya. Sementara itu, Mirai tidak langsung menemui neneknya karena takut identitasnya terbongkar. Dia lebih memilih berangkat ke perkebunan Changhua dengan mengayuh sepeda meski sangat sulit baginya menjaga keseimbangan. Tiba di perkebunan, Mirai sedikit kecewa karena sang pemilik Han Sejin tidak memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan Mirai selama bekerja di perkebunan itu. Mirai bebas melakukan apa saja dan bayarannya akan sama sebesar 200.000 won per harinya. Lee Hosu dan Tuan Lee terlihat sedang berdiskusi tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ketua Choi, klien mereka. Tuan Lee menyarankan agar Ketua Choi memberikan kompensasi pada korban, tapi Ketua Choi menolak dan bersikeras tidak mau membayar 1% pun pada korban. Tuan Lee merasa terpojok. Untungnya, Hosu menyelamatkan muka Tuan Lee dengan mengatakan bahwa SIM korban bermasalah dan ini bisa jadi titik celah kemenangan mereka. Hosu kemudian diajak minum jus oleh Tuan Lee sebagai wujud rasa terima kasihnya pada Hosu karena sudah bekerja dengan baik. Pada kesempatan itu juga, Hosu menyenturkan beberapa dokumen tentang kasus yang mereka tangani, termasuk milik Mirai. Tapi dia kaget karena kasus Mirai ternyata sudah dihentikan oleh Mirai sendiri. Kembali ke Mirai dan Miji. Hari kedua, ketiga, dan keempat Miji habiskan waktunya dengan duduk-duduk saja sambil sesekali main-main dengan komputer di depannya. Miji merasa pekerjaannya sangat gampang, meski setahun sekalipun dia yakin bakal sanggup melakoninya. Sebaliknya, Mirai terlihat semakin bosan karena tak tahu harus berbuat apa. Di kebun, dia hanya melihat-lihat saja, kemudian terima gaji, dan begitu seterusnya. Tak satu pun amplop gaji yang dibukanya. Dia hanya mengumpulkannya di loker mejanya. Hari kelima, Miji sudah tak tahan hanya duduk-duduk saja. Dia berdiri dan mencoba meregangkan badannya yang sudah kaku. Tanpa Miji sadari, Direktur Choi memperhatikannya. Miji pun salah tingkah. Direktur Choi menawarkan Miji suatu proyek rahasia. Lalu apakah Miji bersedia menerimanya? Mirai mulai memecah kebosanannya dengan membersihkan gudang yang ada di perkebunan Changhua.